Perkenalkan, nama saya Ramadan dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan NIM 2214110057. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Bapak Saidi. Di sini saya akan membawakan materi urf. Secara bahasa, urf artinya mengetahui, diketahui, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, menurut Abdul Karim Zaidan dalam buku Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dengan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun. Namun, beberapa ulama menganggap bahwa urf adalah hal yang berbeda dengan adat, kebiasaan, terutama dalam menetapkan hukum syariah. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa disertai hubungan rasional. Adat juga bisa muncul dari kebiasaan alami yang mencakup persoalan pribadi maupun orang banyak. Berdasarkan definisi di atas, Musta Al-Zarhaq, guru besar fikih Islam di Universitas Amman, Jordan, menyimpulkan bahwa urf merupakan bagian dari adat, sementara adat bersifat lebih umum daripada urf. Beliau menambahkan bahwasanya urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat. Urf muncul dari pemikiran dan pengalaman yang logis. Macam-macam urf menghimpun dari buku Ushul Fiqh, memahami tentang hukum Islam karangan Abdullah Hayatullah. Para ulama usul fikih membagi macam-macam urf menjadi 3, yaitu dari segi objeknya. Al-urf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk menyebutkan sesuatu. Makna ungkapan itu yang dipahami dan selalu terlintas dalam banyak masyarakat. Contohnya adalah ungkapan daging. Jika seorang mengatakan kepada penjual, "Saya beli daging 2 kg", maka yang dimaksud kata daging di sini adalah daging sapi atau kambing, meski si penjual juga menjual ayam yang bisa disebut daging ayam. Berikutnya, al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, kebiasaan memakai pakaian dalam acara-acara khusus, dan masih banyak lagi. Berikutnya dari segi cakupan. Yang pertama, al-urf al-am adalah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan tip pada orang yang telah memberikan servis atau jasanya. Berikutnya, al-urf al-kas adalah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Contohnya, acara halal bihalal yang hanya berlaku di Indonesia, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak mengenal acara ini atau acara tersebut. Yang ketiga, dari segi keabsahannya, al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas ayat suci Al-Quran maupun hadis. Kebiasaan ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan dan tidak akan pula membawa mudarat bagi masyarakat yang mengerjakannya. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki boleh memberi hadiah kepada pihak perempuan. Namun, hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Berikutnya ada al-urf al-fasid, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dalam syara. Contohnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi urf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, mohon maaf juga.
Kalau ada kekurangan tentang video ini, sekian dari saya, Rayhan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.